Pernah kepikiran gak sih, apa yang benar-benar jadi ukuran nilai seseorang? Bukan penampilan luarnya, bukan juga hartanya, tapi sesuatu yang jauh lebih dalam. Nah, hari ini kita bakal menyelami sebuah kisah yang luar biasa banget. Kisah tentang seorang pria yang fisiknya kecil, tapi nilainya, konon katanya, lebih berat dari sebuah gunung. Coba bayangin deh situasinya. Para sahabat lagi tertawa, mungkin ngeledek gitu ya, karena ngelihat betis seorang pria yang kurus banget. Di tengah-tengah itu, Nabi Muhammad malah ngeluarin sebuah pernyataan yang bikin semua orang hening. Sebuah kalimat yang seolah-olah nantang semua standar duniawi kita tentang apa itu nilai dan kehormatan. Gimana ceritanya coba? Sesuatu yang kelihatannya rapuh begitu, justru punya bobot yang lebih berat dari gunung raksasa. Jadi, pertanyaan besarnya, siapa sih orang ini? Siapa dia? Dan gimana caranya dua betis kecil itu bisa lebih berat dari gunung Uhud di timbangan akhirat? Yuk, kita bedah bareng-bareng kisah luar biasa dari Abdullah bin Mas'ud. Jadi, dari mana sih perjalanan beliau ini dimulai? Wah, bukan dari sekolah elit atau perpustakaan megah loh, tapi dari padang penggembalaan. Awal yang sangat sederhana untuk seorang pria dengan takdir yang super luar biasa. Nah, disinilah letak kontrasnya yang bikin kita wow. Kalau dilihat dari luar ya, orang-orang cuma lihat dia sebagai seorang pengembala miskin, badannya kecil, penampilannya sederhana banget. Tapi di balik itu semua, kenyataannya gila beda banget. Dia itu orang keenam yang masuk Islam. Dia juga orang kepercayaan Nabi loh. Dan yang paling penting, salah satu pembawa Al-Quran yang paling utama. Momen yang mengubah hidupnya itu datang dalam bentuk mujizat. Jadi ceritanya, pas Nabi Muhammad dan Abu Bakar lewat, mereka minta susu. Permintaan simpel kan? Tapi dari situ jadi bukti kebesaran Allah. Bayangin, kambing yang tadinya nggak mungkin bisa diperah, tiba-tiba ngeluarin susu. Disitulah hati Abdullah langsung terbuka. Dan coba tebak, apa yang dia minta sebagai gantinya? Bukan duit, bukan jabatan. Dia cuma minta diajarkan perkataan itu. Maksudnya Al-Quran. Nah, dari situlah semuanya dimulai. Oke, jadi apa sih rahasia di balik beratnya Abdullah bin Mas'ud ini? Jawabannya cuma satu, hubungannya yang sangat-sangat dalam dengan Al-Quran. Nah, buat ngerti sosok Abdullah, kita harus paham satu hal ini. Bagi beliau, Al-Quran itu, bukan sekedar teks buat dihafal. Ini beda. Nabi itu menanamkan Al-Quran bukan dengan tinta di atas kertas, tapi sebagai cahaya yang terukir langsung di hati. Jadi Al-Quran itu jadi denyut nadinya, jadi bagian dari dirinya sendiri. Jadi apa artinya kalau Al-Quran tercetak di hati? Artinya, firman Tuhan itu jadi pondasi karakternya. Inilah yang ngasih dia keyakinan yang nggak bisa goyah, optimisme yang nggak pernah padam, dan kekuatan buat ngadepin ujian apapun. Setiap cobaan itu bukannya bikin dia lemah, malah justru sebaliknya, bikin dia makin murni. Mirip kayak api yang justru nyempurnain emas kan? Dan ada satu angka nih yang penting banget, 70. Ya, Abdullah bin Mas'ud belajar 70 surat Al-Quran, itu langsung dari mulut Nabi Muhammad. Bayangin, langsung dari sumbernya. Ini keistimewaan yang nggak dimiliki orang lain. Makanya beliau jadi rujukan utama kalau soal ilmu Al-Quran. Dan ini puncaknya, ada pengakuan langsung dari Nabi sendiri. Beliau bersabda, siapa yang mau baca Al-Quran sesegar seperti waktu diturunkan, ya baca aja sesuai bacaannya Ibn Abd, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Wow, ini kayak ngasih stempel, dialah standar emasnya. Otoritas tertinggi soal cara baca dan paham Al-Quran. Pengakuan yang luar biasa banget. Keyakinan yang sedalam ini pastinya nggak cuma diam di dalam hati kan? Keyakinan ini menjelma jadi sebuah keberanian yang luar biasa. Nah, kita bakal lihat sebentar lagi bukti keberaniannya. Oke, kita mundur sedikit ke masa-masa awal Islam di Mekah. Situasinya tegang banget. Kaum muslimin diintimidasi, dianiaya. Nah, di tengah kondisi yang penuh ketakutan itu, muncul satu pertanyaan di antara mereka. Pertanyaan yang bukan sekedar basa-basi, tapi sebuah tantangan. Siapa yang berani? Siapa yang berani menyuarakan Al-Quran secara terang-terangan di depan para penguasa Quraisy? Dan jawabannya datang dari orang yang paling gak disangka-sangka. Bukan dari kesatria yang badannya kekar atau bangsawan yang punya kuasa, tapi dari Abdullah. Si pria kecil itu. Dia maju dan bilang, "Aku." Jadi dia beneran jalan ke Ka'bah, ke pusat kekuasaannya kaum Quraisy. Dan di sanalah dia jadi orang pertama yang membaca Al-Quran, surat Ar-Rahman secara terbuka. Reaksi kaum Quraisy? Brutal. Mereka nyerang dia, mukulin dia sampai babak belur. Terus dengan tubuh berlumuran darah, dia balik lagi ke teman-temannya.
Tapi bagian yang paling bikin merinding itu tanggapannya. Dia ngelihat sahabat-sahabatnya dan bilang, "Kalau kalian mau, besok aku bakal keluar lagi dan ngelakuin hal yang sama." Kebayang nggak? Keberaniannya itu bukan dari otot, tapi murni dari kekuatan iman yang gak tergoyahkan. Luar biasa ya keberaniannya. Tapi warisan Abdullah bin Mas'ud itu bukan cuma soal berani. Dia juga meninggalkan lautan kebijaksanaan, kata-kata mutiara yang sampai sekarang pun masih terus jadi inspirasi. Bahkan, pujian ini datang dari seorang Umar bin Al-Khattab. Kita tahu kan, Umar itu salah satu pemimpin terhebat dalam sejarah Islam, yang terkenal tegas dan cerdas. Umar sendiri yang bilang kalau Abdullah bin Mas'ud itu seperti bejana kecil yang penuh dengan ilmu. Jadi, Umar itu bisa melihat, di balik fisiknya yang kecil, ada wadah yang isinya ilmu yang tak ternilai harganya. Coba deh kita dengerin kata-katanya. Kalian semua adalah tamu, dan kekayaan kalian adalah pinjaman. Sang tamu harus pergi, dan pinjaman harus dikembalikan kepada pemiliknya. Dalam banget ya, pengingat yang indah banget tentang betapa sementaranya hidup dan harta kita ini. Kita ini cuma tamu, dan semua yang kita punya pada akhirnya harus dibalikin lagi. Ada lagi nih, kebenaran itu berat namun menyenangkan, sedangkan kebatilan itu ringan namun menyakitkan. Wawasan yang luar biasa. Memang, berpegang pada kebenaran itu kadang terasa berat ya, tapi hasilnya menenangkan jiwa. Sebaliknya, jalan kebatilan itu kelihatannya gampang, ringan, tapi ujung-ujungnya pasti penyesalan dan penderitaan. Dan yang ini, wah relevan banget buat kita semua zaman sekarang. Beliau bilang, "Demi Allah, tidak ada sesuatu pun di muka bumi ini yang lebih membutuhkan hukuman penjara yang lama daripada lidah." Sebuah nasihat keras tapi penting tentang kekuatan sekaligus bahayanya lisan kita. Menjaga omongan itu salah satu perjuangan terbesar. Makanya beliau bilang, lisan itu harusnya dipenjara demi keselamatan kita sendiri. Jadi, pada akhirnya, kisah Abdullah bin Mas'ud ini membawa kita balik lagi ke pertanyaan di awal tadi. Kisah beliau ini nunjukin dengan jelas banget kalau ukuran sejati seseorang itu ya bukan fisik, bukan harta, bukan jabatan, tapi seberapa dalam keyakinannya, seberapa luas ilmunya, dan seberapa besar keberanian hatinya. Itulah yang bikin seseorang jadi benar-benar berat di hadapan Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya buat kita semua. Kira-kira apa nih yang lagi kita kumpulin buat timbangan kita nanti?